Terus ngomongin aset koruptor, undang-undang nggak disahkan. Lu bikin undang-undang deh, omnibus law apa, omnibus yang cipta kerja. Betul. Emangnya ada permisi dulu semua? Iya dong, kenapa nggak mau bikin undang-undang? Nggak usah bikin undang-undang perampasan aset deh. Undang-undang nomor 7 tahun 2006 hasil ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi. Lu buat PP-nya udah cukup untuk tangkapin. Masalahnya berani nggak? Lu pegawai gitu banyak, selalu bilang nggak bisa naikin gaji. Iya, yang nggak bisa kerja ya dicariin kerjaan dong. Jangan suruh rakyat yang nyari kerjaan. Yang ciptakan ya pemerintah dong. Jadi jangan aneh-aneh. Ini terbalik nih perspektif kita nih. Tuh ada yang ngomong, lu gak senang sama Indonesia, pergi lo. Emang itu negara punya lo? Kita ngomong justru kita peduli, kita takut bangkrut, bos. Karena lu udah minjem duit buat bayar bunga, itu gua takut gitu loh. Itu masalahnya. Masa gua gak boleh ngomong? Ini negara kan gua punya saham juga, bos. Masa punya saham kita gitu loh. Kalian ini parlemen itu pale loh. Ngomong gitu loh. Kenapa diam semua di DPR? Kok semua undang-undang main lewat-lewat, kok diam semua? Anggaran semua bisa lolos. Kayak kasus Pati segala macam. Mendagri bisa menolak kok. Nah kenapa diam? Kenapa masih ada demo? Udah luka-luka, orang mati, ribut-ribut, baru diurusin. Ini kayak penjajah aja lama-lama, gue bilang gitu kan. Itu kayak judul, bikin ekonomi kacau balau. Emangnya nggak bisa tahu rekening bank semua transfer kok. Kalau mau tangkap bener apa sih susah? Nggak ada yang susah gitu kalau mau tangkap gitu loh. Masanya lu mau tangkap nggak? Kan itu yang persoalan kita gitu loh. Itu terus udah macet mau bantu orang judul. Nggak bisa kalau mau bantu orang ya sudah. Subsidi dalam bentuk itu tadi. Bisa voucher. Gue bisa gampang dong, lu lapor misalnya satu keluarga penghasilan cuma 2 kali UMP, oke. Uang mana yang kurang? Uang sekolah, gue udah ada, gue bayarin. Uang listrik, udah gratisin, gue yang bayar. PBB, rumah lu masih kecil, gue gratisin. Rumahnya masih 100 M, ya lu jual dong rumah lu. Iya dong. Tapi kalau untuk orang yang susah, rumahnya di bawah 1 M, 2 M, ya udah, pemerintah yang tanggung. Apa yang susah? Jadi sebetulnya kalau semua disatukan, hemat uang banyak, hemat devisa impor barang, kita juga bisa hemat banyak. Dan nggak ada yang curi. Bayangin yang curi-curi nih, minyak ada yang curi, gas ada yang curi, semua ada yang curi nih. Coba kalau dengan voucher, selesai. Inilah yang menurut Pak Ahok adalah optimalisasi anggaran, bukan efisiensi anggaran. Ya semua sama prinsipnya. Makanya Singapura kenapa maju? Cina kenapa maju? Jangan bilang karena asing-asing, bukan. Kita juga turunan Cina, sini cuma Mongolia cuma kok. Siap. Cuma yang lebih sana lebih asli kali bibitnya. Teori. Tapi prinsipnya sama dong. Dia jalanin negara tuh kayak perusahaan. Tapi perusahaan yang baik hati. Karena bukan hanya baik hati, karena pemegang sahamnya adalah seluruh rakyat. Nah, dia jalankan sebagai perusahaan, sebagai CEO, dia bertanggung jawab mensejahterakan seluruh rakyat, stakeholder. Juga suppliernya. Nah itu dasar yang harus kita pakai. Dia mengelola anggaran APBN-nya sama. Bukan malakin rakyat kurang pajak apa. Itu mah tugas kasir, bos. Kalau Kementerian Keuangan cuma bisa begitu, mau usah sekolah. Nenek gue juga bisa kalau gitu. Serius.